Guys, jadi ini ulang tahunku yang ke-18, tapi aku sedih sekali. Kenapa aku sedih? Karena berarti aku udah gak bisa tumbuh tinggi lagi. Seandainya ada cara ajaib yang bisa membuatku tambah tinggi setelah umur 18 tahun. Apa itu? Apa ini? Oh. Tarik ses, semongko. Apa ini guys? Kayak dia minta bayaran. Padahal tahu saya miskin, subscriber saya nggak pernah nonton ads saya. Pergi kamu! Mari kita gosok. 1, 2, 2,5. Belum keluar. 3. Siapa kamu? Aku, sebentar. Pak polisi, tolong ada orang gila. Tunggu. Aku Jin. Siapa Jin? Aku taunya Jin yang ini. Bukan. Oh. Jadi kamu Jin siapa sih? Aku Jin. Jin. Oh, oke. Saya paham. Jadi, ada yang bisa dibantu? Saya beri satu permintaan. Jancuk, tadi medok loh. Kenapa loh? 1, Satu. 3. Ra iso nego. Siji tok. Si Jito. Oh. Waduh. Nek ngono, iki kan ulang tahunku tuh mas. Oh. Piye? Aku main jaluk nogo. Wah. Sur. Mau lho kowe. Waduh. Ra iso. Katanya- jaluk naga. Jarine Jin. Piye tuh? Ayo, tapi Jin ki ono kemampuane. Ra iso jaluk naga. Liyane. Aduh. Piye iki? Nek ngono aku jaluk dhuwur mas. Sora. Nagane pengen warna apa? Abang. Hai fam, Kembali lagi bersama PHS Fitness bersama Damai. dan juga Tony. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara memaksimalkan tinggi badan kalian secara natural? Dan menjawab pertanyaan, Apakah kalian bisa menambah tinggi badan setelah berumur 18 tahun? bisakah? Nonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke video hari ini, kita akan bacain dulu comment of the week. Comment of the week minggu ini jatuh kepada... Septiantri. Yes, Dia ngomong, muncul notifikasi, langsung nonton. ini dia Oke. teladan yang harus kalian contoh ya. Contoh teman kalian ini untuk menjadi notification squad. Apa itu? Udah. Gak ada. Oh, ya sekali lagi contoh si Septiantri ini. Ya, jadi beberapa dari kalian ada yang bertanya, Kak, gimana sih caranya biar bisa tambah tinggi? Kak, latihan apa yang bisa nambah tinggi? Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu, dan ada juga yang belum tahu faktanya bahwa umumnya pertambahan tinggi badan akan berhenti saat masa pubertas kita selesai, yaitu di umur 18 tahun. Setelah 18 tahun, biasanya lempeng pertumbuhan kita akan tertutup, sehingga kita tidak lagi bertambah tinggi. Nah, apa itu lempeng pertumbuhan? Lempeng pertumbuhan adalah bagian dari tulang panjang kalian. Dia terletaknya ada di ujung tiap tulang panjang ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang apa itu tulang panjang, langsung aja search di Google. Sekarang kita bakal jelasin faktor apa aja yang mempengaruhi tinggi badan kalian. Tapi sebelum kita masuk ke faktor, jangan lupa buat subscribe channel kita, like video ini, dan komen di bawah. Kalau kalian udah like dan komen, kita doain buat yang masih 18 tahun ke bawah ya. Bukan 18 tahun ke atas malah. Buat yang 18 tahun ke bawah, masih bisa nambah tinggi. 1 like, 1 komen sama dengan 1 doa. Amin. Ini dia faktor yang mempengaruhi tinggi badan kalian. Oke guys, jadi faktor yang menentukan tinggi badan sebenarnya adalah genetik. Ya, genetik. Genetik yang udah ada di tubuh kalian sejak kalian lahir. Genetik ini menentukan potensi dari tinggi maksimum dari tubuh kalian. Tapi apakah berhenti cuma sampai di situ doang? Kita pasrah karena kita udah terlahir dengan genetik tersebut? Tentunya enggak ya. Jadi genetik ini hanya mempengaruhi 60 hingga 80% dari tinggi tubuh kalian. Lah, terus kemana 20-40%-nya? Dikutip dari website headline.com, di situ dia ada mengambil satu jurnal ya tentang penelitian kembar identik. Jadi di sini mereka mau menentukan faktor apa sih yang mempengaruhi tinggi badan untuk selain genetik ya, karena kembar ini kan genetiknya tentunya udah sama. Dan ternyata mereka menemukan bahwa di luar genetik yang mempengaruhi tinggi badan mereka adalah faktor eksternal, seperti misalkan
dari nutrisi mereka, hormon mereka, tidur mereka, dan juga aktivitas fisik. Dan mungkin kalau ada kondisi medis tertentu, itu dapat mempengaruhi tinggi badan mereka. Itulah yang mempengaruhi 20 hingga 40% dari faktor pertumbuhan yang bisa kita kontrol. Wow. Jadi misalkan sebenarnya potensi genetik kalian tingginya itu 180 cm. Tapi karena eksternal faktor ini kalian nggak maksimalin, bisa saja tinggi kalian akhirnya tuh berhenti pada 170 cm. Karena kalian tidak, misalkan tidurnya nggak teratur, terus nutrisinya makanya kayak nggak jelas gitu, terus kalian orangnya kayak apa ya, kurang aktif, kurang olahraga, itu dapat mempengaruhi hormon sehingga mempengaruhi pertumbuhan kalian. Nah, jadi buat kalian yang suka tidur nggak teratur ya, kalau kalian mau tinggi kalian maksimal, ya kalian jadi anak baik-baik lah ya. Jadi kayak makannya teratur, nutrisinya dipenuhi, terus tidur di bawah jam 9 gitu sampai seenggaknya usia kalian 18 tahun. Setelah itu kalian bebas deh mau begadang atau apa. Soalnya itu udah rata-rata pubertas berhenti di umur segitu. Jadi kalau mau tinggi, jadilah anak baik-baik, oke? Begadang tuh nggak keren lah. Begadang jangan begadang. Ya, jangan apa? Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Lagi rumah Irah mau Oh. Jadi kalau pengalaman pribadi sih aku dari SMP juga emang sering begadang. Jadi mungkin itu kenapa tinggiku berhenti bahkan sebelum aku selesai pubertas. Oh iya juga, dan olahraga itu juga penting ya. Jadi walaupun kalian udah jadi anak baik-baik, anak manis, ngikut ya, jadi tidur cepet gitu-gitu, tapi kalian kurang aktivitas, itu juga dapat mempengaruhi tinggi badan kalian. Karena level aktivitas yang lebih tinggi, itu dapat mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan kalian. Jadi growth hormonnya bakal lebih aktif dan dapat membuat potensi tinggi kalian tercapai seenggaknya. Oh iya, tapi mungkin buat kalian yang memang keluarga kalian lihat genetiknya kok pada pendek-pendek, jangan khawatir, tenang. Jadi ada penelitian di berbagai negara yang membandingkan rata-rata tinggi penduduk negara pada tahun 1896 dibandingkan dengan 100 tahun kemudian di 1996. Dan hasilnya yang di tahun 1996 memiliki tinggi yang tentunya lebih tinggi ketimbang di tahun 1896. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata genetik manusia itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi jangan bersedih, siapa tahu kalian bisa lebih tinggi lagi. Harusnya sih ya, karena risetnya sih seperti itu ya, studinya. Telah terbukti kok, tenang. Oke, terus ada juga yang bertanya, apakah olahraga stretching dapat menambah tinggi? Kita lihat jawabannya. Saya akan memanggil jin damai. Ya, saya cabut dulu ya. Nah, banyak yang nanya nih, stretching, olahraga menggantung, pull up, skipping, lompat-lompat, berenang, itu bisa nambah tinggi apa enggak? Dan jawabannya adalah tidak. Tidak ada olahraga, aktivitas fisik, atau kegiatan apapun yang dapat menambah tinggi badan kalian secara permanen. Peregangan atau aktivitas fisik olahraga apapun hanya berperan dalam memperbaiki postur kalian secara sementara. Jadi pada ruas tulang belakang kalian terdapat sebuah bantalan yang dapat mengembang dan mengempis sekitar kurang lebih 1,5 cm. Artinya, setiap hari itu tinggi badan kalian berfluktuasi ya, sekitar 1,5 cm. Ini tuh bisa dipengaruhi oleh aktivitas fisik kalian juga. Saat kalian tidur, saat kalian seharian duduk, itu dapat mempengaruhi fluktuasi ini juga. Jadi kalau misalnya hari ini kalian tiba-tiba 182 cm, padahal kemarin 180, ya itu mungkin bisa disebabkan oleh faktor ini. Dan itulah yang terjadi saat kalian melakukan olahraga seperti berenang atau bergelantungan. Olahraga tersebut akan memberikan kesempatan bagi bantalan di tulang belakang kalian untuk mengembang, sehingga tubuh kalian terlihat sedikit lebih tinggi. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah tinggi badanku masih bisa bertambah di atas umur 18 tahun? Jawaban pendeknya adalah tidak. Tapi dalam beberapa kasus yang langka, ada beberapa orang yang masih mengalami penambahan tinggi badan pada usia dewasa awal. Tapi perlu diingat, hal ini sangat jarang terjadi. Memang ada beberapa orang yang lempeng pertumbuhannya masih terbuka di usia 18-20 tahun. Tapi ya itu jarang banget. Ada juga beberapa orang yang mengalami kondisi yang disebut hemochromatosis. Kondisi ini menyebabkan tubuh kalian menyerap zat besi secara besar-besaran, sehingga tubuh kalian mengalami penambahan tinggi badan. Tapi ya, kondisi ini sangat langka dan tidak umum. Jadi, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan kondisi ini ya. Kok aku jadi
foto nih. Jadi kalau aku udah selesai tumbuh, terus apa yang bisa aku lakuin gitu? Kan aku udah nggak bisa tumbuh lagi. Jadi pertama kalian bisa membenarkan postur kalian. Jadi misalnya kalian kebiasaan berdiri bungkuk atau semacamnya, kalian harus latih postur kalian sehingga lebih tegap ya, lebih bagus. Misalkan dengan cara skipping, itu dapat membantu postur kalian sehingga lebih baik, atau renang juga bisa. Sebenarnya olahraga secara umum sih ya, Maya. Iya, betul. Dan selain itu kalian juga bisa untuk membentuk tubuh kalian sehingga tubuh kalian lebih ideal, jadi kalian terlihat lebih tinggi. Ya di sini memang nggak ada kayak apa ya, ada cara untuk menambah tinggi sih, tapi itulah hal yang bisa kalian lakukan untuk setidaknya ya terlihat lebih tinggi lah. Damai, silahkan masuk ke panggung. Atau maksudmu ini ya tadi? Tetap gitu ya munculnya. Iya. Oke teman-teman, buat kalian yang masih ada di sini dan masih dalam masa pertumbuhan ya, pubertasnya masih berjalan, Kita doakan agar kalian mencapai tinggi maksimal kalian. amin. Amin. Hari ini kita banyak berdoa ya, Ton? Iya. Tumben. Soalnya view-nya dikit Damai. Kita juga berdoa biar view kita makin banyak. Iya. Sekalian doain kalian. Nggak tahu malu kita. Ya, Oke, terima kasih udah nonton ya guys. kalau menurut kalian video ini informatif, kalian bisa like video ini buat kita tahu dan sebar ke teman-teman kalian. Dan kalau perlu kasih tahu ke guru kalian, misalkan guru kalian sebar hoax ya. Ya, sebarin mitos yang masih belum teruji gitu loh. Iya, benar sekali. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. We learn together. We grow together.